Indonesia, Marsyanda, begitu. Dan saat ini saya juga untuk mengetahui apa motivasinya, apa tujuannya, dan juga bagaimana kronologisnya lebih lengkapnya begitu. Dan saat ini saya sudah bersama dengan pengacara Bapak Oce Kalidis dan juga Marsyanda. Ya, apa kabar Marsyanda? Baik. Ya, oke. Marsyanda bisa dijelaskan dulu nggak? Ini sebenarnya bagaimana kronologis awal Anda kemudian bisa masuk dianggap dipasung begitu? Jadi kronologisnya pertama tanggal 26 Juli itu saya lagi di apartemen saya. Memang baru pindah dari rumah ke apartemen dan saat itu inget banget lagi ngobrol sama manajer dan asisten saya waktu itu. Tiba-tiba kayak digrebek gitu. Jadi ada beberapa orang datang sekitar 7 atau 8 orang kalau nggak salah yang mengaku kiriman dari Dr. Richard Budiman, psikiater, dan mereka bilang kita harus menterapi Mbak Marsyanda sekarang, memaksa. Tiba-tiba naik gitu, tiba-tiba nggak tahu gimana mereka dapat akses naik, diizinkan naik sama pihak apartemen juga. Dan udah gitu aku berusaha untuk menjelaskan kok bisa gitu. Mereka bawa surat perintah gitu dari si Dr. Richard ini, dan aku merasa saya baik-baik aja, saya sehat-sehat aja. Plus anehnya mereka juga bawa ada perwakilan dari kepolisian waktu itu, satu orang. Dan aku bilang saya nggak ngerasa melakukan apapun belakangan ini, selama ini gitu, melakukan apapun yang membuat saya pantas diinjeksi segera, langsung dibawa ke rumah sakit, pokoknya diberi tindakan seperti itu gitu loh. Saya nggak ngerasa meresahkan masyarakat, membahayakan siapa-siapa, melakukan tindakan kriminal apapun, dan saya merasa punya hak untuk menolak keberadaan bapak-bapak ibu-ibu sekalian sekarang di apartemen saya. Saya dengan sopan saya ngomong gitu. Terus dari gitu mereka tetap ngotot. Nggak bisa Mbak, tapi kita tetap harus injeksi Mbak Marsyanda. Kalau Mbak Marsyanda mau mungkin nanti ikut kita dulu aja ketemu sama Dr. Richard ke rumah sakit. Bilang gitu. Terus aku bilang mereka tetap ngotot kan. Aku bilang saya boleh mikirin dulu nggak bentar, saya bicarain dulu deh sama manajer saya dan asisten saya di dalam. Mungkin bapak-bapak boleh keluar dulu sebentar. Tapi mereka nggak mau, tetap insist di dalam. Dan akhirnya aku bilang gini deh, saya telepon pengacara saya dulu kalau kayak gini. Udah kan, oke udah silahkan gitu. Mereka kasih waktu, saya masuk ke kamar. Saat itu juga saya coba telepon. Memang waktu itu aku sempat ketemu sama Om Oce ya sebelumnya ya, beberapa hari sebelumnya belum ada kejadian ini gitu. Nah terus aku pikir ya udah aku telepon Om Oce, aku juga kenal sama anaknya Om Oce Velov, aku coba telepon juga, pas itu nggak diangkat-angkat. Udah aku mencoba tenang setenang mungkin dan berpikir seklir mungkin gitu, nih gimana nih. Lagi aku terus menelpon, itu orang perawat-perawat itu ngotot, ngetok kamar, ngebuka kamar, terus ada satu di antara mereka laki-laki bilang, udah deh Mbak Marsyanda ini kelamaan, kita injeksi sekarang aja deh gitu, dengan cara seperti itu. Dan mereka menginjeksi tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu? Nggak ada sama sekali pemeriksaan apapun. Pokoknya, dan aku kan mikir udah ini laki-laki, aku nggak mungkin ngelawan. Ya udah aku pikir udah lakuin aja. Terus udah gitu, dan mereka juga bilang dapat perintah dari keluarga, dari ibu aku, dari paman aku, dan saat itu pun ada adik laki-laki aku ikut masuk ke dalam kamar itu tiba-tiba. Melihat pas ketika Marsyanda diinjek gitu? Iya, dan mereka diam aja? Iya, memang itu mereka, memang mereka melakukan itu gitu. Dan aku diinjek kanan, kiri, kanan suntik 1 ampul, kiri 1 ampul gitu. Udah langsung kelingan, bahuku berat banget. Dan mereka bilang ya udah oke, sekarang kita langsung ke rumah sakit untuk Mbak Marsyanda diopname. Gitu. Dan Pak Oce sendiri tahu dari mana gitu Pak Oce? Gini, sebelumnya saya sudah ketemu sama beliau. Jadi ceritakan masalahnya apa segala macam, seolah kan dia dibawa tekanan ibunya mau diperlihatkan bahwa dia ini orang-orang yang katakanlah mempunyai kelainan jiwa. Tapi kalau dia ngomong sama saya sama sekali tidak, dan dia ngomong mengenai hak asuh dari anaknya. Saya bilang kalau hak asuh itu menurut kompilasi hukum Islam, karena kan saya cukup banyak membela di pengadilan agama sejak dulu ya, itu pasti hak asuh untuk Anda, saya katakan selesai. Kemudian kebetulan waktu itu Velovnya dengan saya di tempat yang berbeda di luar Jakarta. Velov saban hari terus sama saya, ada apa? Dia bilang tolong kawan saya, sebelumnya memang dia sudah setuju untuk menunjuk saya sebagai pengacara. Oke, saya bilang saya terbang, saya sampai di sini jam 7 malam. Terus saya ke Abdi Waluyo, ketemu sama pimpinannya Dr. Sutrisno. Sutrisno bilang silahkan masuk, tapi ketika mau masuk Dr. Sutrisno kaget. Ada surat yang ditandatangani ibunya tanggal 26 Juli yang mengatakan orang-orang tertentu nggak boleh masuk, cuma ini yang boleh masuk. Terus saya katakan sama Dr. Sutrisno, yang sakit ini ibunya atau anaknya yang sakit yang sudah 25 tahun. Kaget Dr. Sutrisno pada waktu itu. Kecuali saya bilang bisa dia kasih lihat penetapan pengadilan bahwa dia dibawa perwalian. Akhirnya berdebat begitu, hati-hati jangan sampai rumah sakit
menjadi kena imbasnya karena ini perampasan kemerdekaan saya katakan. Jadi temenin satpam masih dilarang sama katakanlah ya quote and quote, gua nggak kenal orangnya. Saya bilang, mana kuasa kamu badan-badan besar. Saya bilang hati-hati, saya bilang ini arealnya rumah sakit bukan Anda punya rumah. Saya masuk ketemu sama dia, ketemu dia cerita, saya masih rekam ceritanya apa semua, saya tahu keadaannya. Ikut saya ke bawah masih ngomong sama dokter Sustis mau keluar hari itu juga. Tapi nggak diizinkan karena belum ketemu sama dokter Richard. Tanggal 3 saya dikasih kesempatan ngomong sama dokter Richard, sama dokter Richard. Coba kita share secara profesional. Ini dia masuk rumah sakit bukan kehendak dia kok, satu udah salah itu, hati-hati sebenarnya dokter. Kedua dia mau keluar, kan saya bilang kalau rumah sakit kan dia yang bayar. Terus waktu di situ saya tahu motivasinya mungkin karena dia tunjuk manajer baru. Sedangkan sejak umuran 6 tahun sampai sekarang uangnya dikuasai oleh ibunya tanpa transparansi. Gitu. Jadi saya bilang, oh ini modus operandinya bukan di artinya. Dan kedua kok ibunya kok aneh, anaknya nggak sakit disuruh masuk ke rumah sakit, kan aneh. Dan bikin pernyataan yang boleh masuk cuma siapa, saya bilang ini pidana banget ini kalau begini. Nah, jadi saya bilang dokter Sutrisno kepala rumah sakit, hati-hati masalah ini. Saya katakan nanti Anda dituduh ikut merampas kemerdekaan seseorang, toh ini pasien. Saya bilang sama Richard, mau second opinion. Jadi waktu tanggal 3 itu saya naik ke atas, masih dia ngalang-langin, dia dengar. Saya tanya, Marsenda, di depan ini bodyguardnya ibunya, saya pengacara mau atau bukan? Dia bilang pengacara. Kau mau keluar nggak? Mau keluar. Kau yang mau nggak masuk sama? Bukan, dia bilang, saya secara disuntik begitu. Terus bagaimana? Waktu tanggal 2, saya dipaksa minum obat. Saya bilang, larang. Masih dipaksa, dia bilang, yang saya dengar, kalau dipaksa saya suruh rumah sakit. Jadi malam itu juga saya sudah minta di depan dokter Sutrisno, kalau dia nggak mau minum obat, jangan. Dokter Sutrisno bilang iya kan pada waktu itu. Nah, jadi saya pikir-pikir, ada apa ini kan? Nah, saya pelajari, kalau saya sih legal basisnya dulu. Pertama, orang mau masuk rumah sakit, itu hubungan pasien dengan dokter kan? Kalau pasien sakit, ada beberapa kemungkinan ada konsultasi dulu sama dokternya, nggak langsung masuk rumah sakit dengan disuntik. Kedua, kalau misalkan pun dia sakit, kan dia yang merasakan sakit. Dia mau obat jalan atau mau ke rumah sakit kan? Nah, habis itu setelah keluar tanggal 3, kebetulan dibuntutin orang kan? Saya minta Kapolsek Menteng. Dibantulah sama Kapolsek Menteng, sekalian saya tulis surat kepada Kapolres, supaya ini kan dilindungi. Siapa tahu sekarang masih diikut-ikutin kan? Karena kan cara-cara yang pertama sudah melawan hukum. Nah, tanggal 4 itu kemarin ya, kita pergi ke rumah sakit RSPAD di sama Agung. Dia juga kaget, kok dia baru suatu kali diperiksa sudah dikatakan penyakitnya ini. Iya, betul. Sedangkan dokter bilang nggak begitu cepat mestinya kan, makanya ada tes. Iya, mesti ada tahap-tahap, ada tool, ada apa segala macam. Nah, jadi begitu dia merasa aman, saya bilang udahlah, tenang aja dulu. Hukumnya kita tuntaskan, tentu kan saya mesti dengar klien saya kan. Karena dia mau aman, dia sudah umur 25 tahun, dia mau berkarya. Dari 6 tahun ditekan, kalau nggak bisa tidur dikasih obat, dan ini jadi kebebasannya hilang ini sebenarnya. Sudah jadi kalau keadaan jiwanya sudah stres sebanyak itu, karena kan tidak ada komunikasi dua arah dengan ibunya itu aja. Jadi saya pikir dalam ini kalau masalah hukum bisa selesaikan, dan saya sudah janji kepada beliau kita selesaikan dengan pasti menurut hukum yang berlaku lah dalam hal ini. Dan saya cuma himbau kepada masyarakat, klien saya ini nggak kelainan jiwa kok, Anda lihat aja. Saya udah berapa kali ketemu sama beliau, ngomongnya runtut. Saya ini udah biasa ketemu orang, ya. Dari pembohong kecil sampai penipu besar sudah saya alami itu. Jadi saya bisa tahu dari cara-caranya bercerita kan. Oke, baik Pak Uci, maaf Pak Uci, saya foto, kita harus break dulu Pak. Ya, kita harus break dulu, nanti kita akan lanjutkan kembali. Nah, pemirsa, saya akan melanjutkan kembali perbincangan saya dengan Marsyanda dan juga